pembacaan firman Tuhan, maka kita bagi menjadi 3 bahagian. Ayat 45 dibacakan oleh seluruh kaum bapa. Kemudian ayat 46 dibacakan oleh seluruh kaum ibu. Dan ayat 47 nanti dibacakan oleh pemuda remaja. Nah, di bagian kan? Nah, pertama nona dijaha kaum bapa ayat 45, ayat 46 non kaum ibu. Kemudian pemuda remaja di ayat 47. Yang pertama sekali kaum bapak yang membaca dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kaum ibu 1, 2, 3, ya. Hari ini Tuhan mendatangkan engkau ke dalam aku, dan aku akan mendatangkan engkau dengan engkau kesalahanmu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan ayatmu dan ayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kaum pemuda 1, 2, 3, ya. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sepintas saya akan menjelaskan mengenai tentang kronologis daripada ayat ini, Bapak Ibu. Bahwasanya ayat ini menjelaskan ada pertempuran antara kelompok orang Israel melawan kelompok orang Filistin, yang pada waktu itu sebuah kerajaan akan semakin besar jikalau mereka mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lain. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam peperangan kali ini sangat unik. Biasanya peperangan yang terjadi antara bangsa-bangsa di situ adalah peperangan secara massal, secara keseluruhan. Tetapi kali ini datang seorang Filistin yang bernama Goliat. Sahalak pesuru anak buah siap kamu mengawal tentara nami ini. Artinya mereka buat satu kontrak. Siapa yang kalah maka mereka akan jadi tawanan, dan siapa yang menang mereka akan menjadi pemenang. Dalam perjalanan kehidupan ini tidak bisa dipisahkan juga Bapak Ibu, bahwa kita pernah mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel, yang dimana mereka sedang berjuang, berperang, sedang melakukan sesuatu perjuangan untuk mencapai kemenangan dalam hidup mereka. Namanya hidup adalah pertandingan. Dan dalam pertandingan ini dibutuhkan yang namanya perjuangan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, setiap kita yang hidup di tempat ini, barangkali peperangan kita bukan peperangan seperti bangsa ini, tapi sering peperangan kita adalah peperangan untuk menang dalam setiap pergumulan kita. Ini merupakan salah satu pergumulan bangsa Israel, yang dimana mereka sedang diperhadapkan dengan persoalan yang sangat besar. Mengapa saya katakan ini persoalan yang sangat besar? Seorang raja yang mengalahkan beribu-ribu tentara lain, dia mundur dan bersembunyi. Di mana Saul waktu raja orang Filistin sedang mengatakan kepada mereka, di manakah Allahmu itu? Dia sedang tidak kelihatan, Bapak Ibu. Ini yang saya katakan perjuangan. Ini yang saya katakan pergumulan. Bahwa bangsa Israel pada waktu itu sedang mengalami pergumulan. Tapi ending daripada kisah ini saya baca, bahwa ujung-ujungnya bangsa Israel berkemenangan oleh karena Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan bicara dengan satu judul, menang dalam pergumulan. Menang dalam pergumulan hidup. Pergumulan hidup bisa saja persoalan yang kita alami. Pergumulan hidup bisa saja apa yang sedang kita cita-citakan, apa yang sedang kita impikan, apa yang sedang kita pinta kepada Tuhan. Itu juga merupakan pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Tapi intinya Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menang dalam pergumulan hidup ini. Saya tahu mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, saya membaca setiap tokoh-tokoh dalam Alkitab, dicatat bahwa mereka adalah orang-orang biasa, tetapi di dalam Tuhan mereka menjadi luar biasa. Amin. Siapakah seorang
dengan laut teberau. Tuhan berkata, ulurkan tongkatmu. Di situ saya katakan, dia menjadi orang yang luar biasa karena dia membelah laut teberau. Itu saya katakan kalau di dalam Tuhan. Siapakah seorang Gideon? Gideon diperintahkan untuk berperang melawan bangsa lain dengan jumlah mereka hanya 32.000 orang. Tapi Tuhan berkata menggoda-goda Gideon, potong orang jumlahnya. Kemudian mundurlah 22.000 orang, sisa 10 orang. Roh si Gideon disuku Tuhan, nggak cukup Tuhan. Roh Tuhan madokon, manidok Tuhan, tambah budak-budak ay mono-mono ngantok kamu mengalau bangsa asing ini, dokon murah lagi kekuatan budak alanya unina. Jadi semua dia mesti Tuhan suruh malah minum. Isi minum dengan 5 buah mat orang, sudah dengan minum suruh mesti mulai. Dan Alkitab menjelaskan sisa 300 orang. Sementara lawan yang harus mereka hadapi jumlahnya kurang lebih 300.000 orang. Bayangkan Bapak Ibu, 300.000 orang dengan jumlah mereka hanya 300 orang. Berarti skala perbandingannya 1:1000. Baru kita bayangkan orang jauh masih ada banding 1000. Semua nama yang harus 1000 jauh mana yang menyerang kau. Dan pola di topa ya orang ditijuri, sudah bersih kijur pasti mati dah ulang. Semua udah ditijur nih. 1000 harap bayangkan kamu itu 1000 harap. Tapi ini yang saya katakan, kalau kuasa Tuhan, kalau Tuhan yang menyertai, kemenangan bagi orang-orang percaya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Memang kita orang-orang biasa yang diperhadapkan dengan banyak persoalan, tapi ini yang saya katakan, di dalam Tuhan kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, sehingga akan ada muncul kesaksian orang-orang percaya yang berkata, memang luar biasa Tuhan ubah. Kau urip pujian mati. Memang luar biasa Tuhan ubah. Kau urip pujian ada kubau, tapi semua dia mengalunasi utaki. Memang luar biasa Tuhan. Ini yang saya katakan, kesaksian orang percaya akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, bagaimana orang percaya, bagaimana seorang Daud bisa menang dalam pergumulannya, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Makanya harus kita buat jawaban yang sesuai dengan Alkitab juga. Apa yang menjadi jawaban yang menjembatani? Apa yang membuat Daud menang dalam pergumulannya? Aku tadi mau dalam pasangan suami istri. Dengar kali itu, jimat kata-kata mah. Biasa semua ini suami istri. Ada nujur akhirnya masing-masing biasa sepun dan molongah berdua dengan kegiatan kasih. Roma istri non irok mata-mata. Tinggal penyakit sepun mata. Menurutmu majopa? Dia mau tahu dirasa hoax zaman di si SBY, manang zaman di si Jokowi ini. Laki-laki biasa kan langsung menggunakan logika untuk menjawab sesuatu. Roma mata-mata pun tahu rasa zaman di si SBY ini. Waktu hidup anak kau semua itu mereka ini tahu. Bukan mudah zaman di SBY, dan itu zaman di si Jokowi kali ke infrastruktur, jalan tol nggak dibangun, sendiri kan di mana? Ini malu kok denak tuh manang-manang begini intimidasi. Kamu nggak jawab semua nih. Kan jujur udah kena ke semua nih baru pun dijawab dengan ada yang pas jawaban ini itu anak mereka. Rahasia jumpa gue soal itu makna. Mau lepas lagi soniran taruh marmi kurang masalah. Ada mau dong marmi gue jago nebang sonar naon. Oh jujur gue ini sudah dibandingin sama saya bang. Ini yang saya katakan Bapak Ibu. Dong ilo amator akan semuanya lusnya merepe menator. Ale usai mana merepe isukum alasannya nator. Usukum majopa. Alanya ilo kok zaman di SBY daripada zaman di Jokowi. Roma makhluk di 4 orang paling. Mau di zaman di SBY, wih kok dope 2000 itu meminta. Ang polisi tuh gitu tuh gue. Udah minum kopi. Orang makino kung di sana si Malolok itu di bawah na di rohan. Saunari zaman di si Jokowi yun. Sapi lu dapat dokon sapi kala kugatik manggora orang hindi mo ang katayin. Maka anak bulok udah zaman di si SBY daripada zaman di si Jokowi di mana. Amat to bakar bawa perasaan di mana. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana
Kita mulai menghadapi masalah. Kan biasa terpanik dong. Padahal anak muda bisa angkat kareta ini. Itu panik deh kita. Dan tayo India kareta. Harus ke kareta dulu, tapi dia mau tu sana. Oh malah berdelapan. Roma kiling kita bapak lo kareta doh hotel ini gitu. Itu kareta di sini. Karena sudah panik. Kepanikan akan menciptakan kekhawatiran. Dan kalau orang sudah takut ini yang saya katakan, biasanya dia akan panik, dia akan khawatir. Makanya Daud tidak pernah mengizinkan ketakutan tinggal dalam dirinya. Sebelum dimana kami prajurit, sebelum dimana kami raja, dia hanya manusia biasa yang menggembalakan kambing domba ayatnya dicatat dalam Alkitab. Dia amenda sadati romen na beruang bersinga. Mencoba menerkam dan mengambil kawanan kambing domba yang dia ternak ini. Ahmad ibadah. Aku melompat dan aku merobek mulut singa dan beruang. Dia tidak panik, dia tidak takut. Karena mulai perjalanan hidup yang dia ketahui bahwa pribadi yang kuat, pribadi yang hebat adalah pribadi yang tidak mengizinkan ketakutan itu dalam dirinya. Coba kita pelajari tentang Ayub. Ayub dicatat dalam Alkitab orang yang paling sabar. Mau agama seberapa dokter, inilah nabi paling sabar. Dia menghadapi persoalan, dia menghadapi tantangan dalam hidupnya. Tapi ada satu ayat yang pernah dia katakan dalam kitab Ayub. Dia berkata demikian, apa yang aku takutkan, itulah yang terjadi padaku. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, apa yang kita takutkan, kadangkala itulah yang akan menimpa kita. Apa yang kita takutkan, kadangkala itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Apalagi soal sonari kan, masa-masa ini COVID. Orang batukon, nanti orang batukon soal may bagus tuh, sonari tahan. So, lawan ng COVID ka. Ako na COVID, namin manusia. Takut. Walang bersin 10 hari. Najulog keluar ka rin ng manarimoti. Wah, si manarimoti awin na. Tapi patangan ng manarimoti ang sepat na dibayar tangan. Ibigin dong keluar ka. Ini sonari bilang kan? COVID. Banyak orang yang ketakutan hari-hari ini. Tapi saya mau sampaikan, orang yang menang dalam pergumulan, pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan adalah pribadi yang tidak mengizinkan ketakutan tinggal dalam hidupnya. Puji Tuhan. Haleluya. Dari pasoku ketakutan tidak mengdaina. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mulai hari ini bangun satu kekuatan dalam diri kita, bahwa kita tidak akan pernah mengizinkan ketakutan itu tinggal dalam setiap kehidupan kita. Ada satu kisah dicatat dalam Alkitab juga. Seorang tuan hendak pergi ke satu kota, tapi dia membagi-bagikan talenta kepada anak buahnya. Tunasahala dileo 5 talenta. Tunasahala naik dileo 2 talenta. Tunasahala naik dileo masih ada talenta. Nah 5 talenta nak kanin digadaho bagai 10 talenta. Ahmad dokter Tuhan naik. Engkau orang yang murah hati, engkau yang berbaik kepada Tuhanmu. Sekarang engkau ikut menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan dua penakani semuanya ada di gandau di mana gaya penakani engkau juga turut menikmati perjamuan pesta Tuhanmu. Ada tu nasadau nakani di tangan maridokon dak mau di pagandau di paulah masa ada talenta untuk Tuhan naik. Kemudian Tuhannya berkata, mengapa engkau tidak menggandakannya? Ahmad ibana magia rau. Ini yang saya katakan orang-orang yang takut. Kemudian apa kata Tuhan itu? Tangkap dia dan bakar dia ini. Kepada para penakut, Tuhan tidak tertarik. Tidak tertarik. Tidak tertarik. Ada unang salah kita mengartikan konsep tentang penakut tadi. Unang gosong nokya sampai itu hina kan? Ada atraksi tentara dari unit berbeda-beda. Unit pertama, unit kedua, unit ketiga melakukan atraksi masing-masing. Romana sahala kon nakani ngakumadan non. Prajurit ini ngapas lagi dalam situasi atraksi. Kau lihat ini pohon sekarang semua naik ke atas pohon dan melompat dari atas ke bawah ini. Oh, prajurit tidak bisa melawan kepada komandannya. Siap komandan ini sudah naik. Mengelupas masa tidak satu toru. Ada mana ponggol tangan, ada mana ponggol panah. Roman
pertandingan yang komandan pertama. Biar komandan kedua, komandan ketiga. Prajurit itu berani sendiri. Dan mau katakan yang laki komandan kedua, prajurit, siap komandan. Sekarang engkau lihat ini pohon, naik ke ujung-ujung rantingnya itu, kemudian turun dari situ. Mat penggola pas di rantingi, dohong holi-holi, mat penggola satu toh. Roh komandan dapat dua bangga. Biar komandan pertama, komandan ketiga. Prajurit itu paling jago, paling berani. Roh komandan patulung dan lokal. Itu gimana prajuritnya? Prajurit tidak siap komandan. Sekarang kau lihat di pohon, naik semua ke atas, kemudian loncat indah dari atas ke bawah. Roh sudah prajurit itu mengalis komandan non. Homa berjodoh naik, kalau nggak naik pihak. Roh komandan pertama dan komandan kedua sinis, mameri komandan patulung non. Roma komandan patulung non jago lebih prajurit itu. Ubarannya lebih barani mangalo komandan mereka. Ada orang dapat mengartikan seperti itulah kata berani. Tapi saya mau sampaikan bukan begitu keberanian yang saya mau sampaikan. Tapi keberanian yang mau saya sampaikan adalah orang yang tidak pernah takut, orang yang tidak mengizinkan ketakutan menguasai kehidupannya, puji Tuhan. Haleluya. Sonata yang bilang bagaimana berbiak. Alam nabagian bacol madidok ruang makana diatur semaksimal mungkin rupanya. Tikiso merdandan tikiso berdandan bebek ikibak 52 kilo. Dung berdandan 54 kilo. Buning banyak kamu alam nabagian madidok ruang sehingga diatur semaksimal mungkin supaya dia kelihatan cantik. Ketika dia belum berdandan 52 kilo, dung berdandan 54 kilo, tambah 2 kilo. Aku bawa orang make up mana kanting-kanting sudah ke perhiasan studio, pokoknya tambah 2 kilo karena dikatakan takut jelek. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ini yang pertama yang saya sampaikan. Bagaimana seseorang bisa dikatakan pribadi yang hebat di dalam Tuhan, yang menang atas pergumulan hidupnya adalah tidak mengizinkan ketakutan itu dalam setiap kehidupannya. Isi mau kamu selalu petinju paling hebat dunia. Mani pakyu. Suruh kamu batu bertanding diri. Ali kau pas situasi bagian di mana? Enggak pernah mengalami. Ali kau pas lagi situasi dan bagian di mana? Apa mundur dapat? Ali situasi lagi bagian di mana? Karena setiap orang yang sedang ketakutan, apapun tidak akan bisa pernah diperbuatnya. Setiap orang, makanya kalau kita pun sedang merasa ketakutan sedang menguasai hidup kita. Taparau mamanangaha pedang boy yang gantaulah. Dan boy yang ganda manggaina. Nai manuci piring-piring pecah sudi. Lo kali-kali lo pecah. Makanya kalau sedang takut, ini yang mau saya sampaikan kepada kita. Bahwasanya itu adalah satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa orang-orang hebat tidak dilahirkan dari ketakutan, tapi orang-orang hebat dilahirkan dari tindak keberanian Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, catat dengan baik. Alana hadisonan adong penunan pertanyaan dan saya berikan hadiah. Hanya satu orang saja nanti. Yang kedua, apa yang membuat Daud menang dalam pergumulannya? Yang kedua dicatat dalam bagian Alkitab ini bahwa Daud mengandalkan Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan itu adalah bagian yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan yang kita percaya, Yesus yang kita kenal adalah pribadi yang dapat untuk kita andalkan. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan yang kita kenal, Yesus yang kita percaya adalah pribadi yang dapat untuk kita andalkan. Amin. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Dalam setiap persoalan kita, mungkin barangkali Bapak Ibu kita ada kenalan orang-orang hebat, ada keluarga yang sangat hebat, ada keluarga yang mungkin barangkali selama ini bisa untuk menjadi tempat kita untuk curhat. Tapi semua itu akan berakhir, sebab semua manusia akan mati. Tapi Tuhan yang kekal, yang telah mengalahkan kematian, yang bangkit dari antara orang mati, yang kembali kepada kerajaannya yang abadi, dan dia adalah Tuhan yang sampai hari ini masih tetap bisa kita andalkan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ingin menang dari pergumulan, ingin menang dari persoalan, ingin menang dari segala pengalaman-pengalaman pahit kehidupan kita, andalkanlah Tuhan.
Satu ketika dicatat dalam Kisah Para Rasul, Petrus dan murid yang lain berjalan hendak masuk ke bait Allah di Yerusalem. Tapi di jolo di Yerusalem ada umat penginis, pangido-ido. Tidak dicatat siapa namanya di situ, tapi Alkitab hanya mencatat dengan jelas. Petrus datang menghampiri pengemis itu, dan Petrus berkata kepada pengemis itu, "Aku tidak membawa emas, aku tidak membawa perak, tapi aku membawa nama Tuhan Yesus yang menjadi penyembuh bagimu. Dan hari ini dalam nama Yesus kau disembuhkan." Seketika itu pengemis itu yang lumpuh itu langsung disembuhkan. Artinya apa? Bukan Petrus yang diandalkan pengemis, bukan murid-murid lain yang diandalkan pengemis, tetapi nama Yesus yang penuh dengan kuasa, nama Yesus yang berkuasa, mulai dari dahulu, hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang mereka andalkan, dan di dalam nama Yesus itu terjadilah kesembuhan bagi orang itu. Makanya Bapak, Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sekali lagi saya ingatkan kepada kita bahwa Yesus dapat diandalkan dalam setiap kehidupan kita. Satu ketika saya pernah khotbah di daerah Toba. Berjamita mah. Habis berjamita ubain Albertol. Isya ngani tamiak kon maju tujuh. Maju beberapa orang di Jolo, butamiak kon mah. Tapi nung saya beribadah rokin bala, yuk amang kita ke rumah ke pastori ini. Lama memahami pastori, ada masalah amat tambah umur sekitar 27 tahun. Nggak cukup maju. Habis nakanin walau rohaku. Waktu di doa mau di sini kalau ditanya aku maju tujuh, lalu maju tujuh. Habis sebenarnya ada mau penyakitku di sini tujuh, terus sakit tuh rapasan ini. Jadi maksudmu sama dia mang dari balon. Ditanya kon amang padidong maju lah jadi sesorang ini. Usukum mah. Sama dia orang di dalam mamang itu. Asal botong anaknya itu. Acipis maju tujuh terus amang itu. Saya dia umur dan itu tiba buat. Lo baru tahu nama. Tiba aku dong. Kamu belajar tong dari naruhatu. Ibadah sholat urut apa urut langsung. Anak mau pola yang umur 20 tahun. Aci si majudungna sedang ketiba umur nasok dope. Kadang kala na seringtongnya aman soalnya. Jadi sholat pun nggak belajar naratu. Jadi ulang pemaaf pagi baru. Tapi aku nama masa di babalum Tuhan ini. Awan orang alat doa. Dan awan balumi. Awan alat demanamnya kepasahat Tuhan ada dari pergumulan. Seketika itu ulang pun. Toy mama. Toh emang gembala tatanya penipu, jual kembali. Martami yang menang. Tuhan tolong sembuhkan bapak ini, sembuhkan sakit kepalanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Orang dong amin, itu senyum amat tolongkan ini. Di jalan mah, ngomirap dia mang, nak dia rasa cis berjujur ini na. Ibadah sholat kulo, gak dulu kulo cik ngiyuk aman masuk manin naraku. Artinya apa? Bapak saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pendeta. Kalau dia mengandalkan pendeta, barangkali dia akan kecewa, karena pendeta juga adalah manusia. Soalnya katanya rocker ini kan rocker juga. Nah, pendeta juga manusia, tapi mereka mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan meminta dukungan doa dari pendeta karena mereka menganggap pendeta ini dapat mendoakan mereka, bukan menyembuhkan mereka, Bapak Ibu. Makanya sekarang intinya adalah kita tetap mengandalkan Tuhan. Saya tidak tahu masing-masing persoalan kita, tapi barangkali pasti beda-beda. Oh, sudah disuruh sesahalat disuruh bersaksi. Sudah pasti punya pergumulan, sudah pasti punya persoalan. Barangkali ada nama dokon pergumulan punya amat tapanya di Yunani, nggak dulu tahu tak tiap minggu. Mungkin ada juga yang berkata pergumulan punya kinata di Yunani, cerewet itu namanya pendeta tamyakon. Mungkin ada juga yang akan berkata pergumulan ku anak kami nasihat kami sampai sadari orang sehawa itu gereja. Apa yang diberkati Tuhan? Mungkin barangkali ada juga yang berkata pergumulanku ini, pergumulanku ini, pergumulanku ini. Semua masing-masing kita punya pergumulan masing-masing. Tapi yang ingin saya katakan dalam pergumulan kita masing-masing, andalkan Tuhan, karena Tuhan masih bisa untuk kita andalkan. Puji Tuhan. Haleluya. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan Bapak Ibu. Kita dahulu lalu pendeta Dr. Yakob Nawai, mantan ketua Sinode GBI 2 periode. Dan sampai hari ini aktif menjabat sebagai ketua PGPI se-Indonesia.
7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu, sekitar seperti itulah. Tim mereka pernah mengadakan KKR Kasih Melanda Sumatera dan diadakan di kota Pematang Siantar. Kami panitia kurang lebih 100 salak pada waktu itu. Panitia Dohot Mausi, di mana ditetapkan sebagai pembicara tunggal dalam acara KKR waktu itu Kasih Melanda Sumatera. Di hari pertama akan diadakan KKR jam 4 sore. Ditelepon sama panitia, ditelepon Pak Jaki. Direkom, Mak, tolong segera datang kemari. Diceritakan Mak ada masalah. Ini berat masalahnya ini panitia. Pro panitia nggak mulai khawatir, akan yang masalah ang bawa selesai itu masalah perasaan jadi KKR naruhan. Cerita sama Pak Jako. Waktu kami mau berangkat ke sini, pembantu sudah persiapkan semua peralatan saya, termasuk pakaian. Ada mana tinggalin nama panitia, tinggal main nama manset. Iba begitu panitia, sudah panitia. Isi hamu ada nak punasa manset ini. Jangankan nak punasa memberi manset hidup di pertama sehari sudah paham. Manset. Oh sudah. Soalnya dia manset kolina. Dulu ini setiap toko narong disiapkan, dan ada nama jual nama kuah manset. Bingung sulit. Suku maju Pak Jako ini, nah semua kira manset ini. Di suku kira panitia mah, 4 orang manset ini. Soalnya mau baju ni nama orang, baju ni nama bungkus tu pindah baju. Baju ni nama bungkus tu pindah. Mau baju ni nama orang, ada orang kecil. Berlobang kedua dulu. Yang menghubungkan ini namanya manset. Banyak persoalan alani manset ini kewalahan mahal 100 salak panitia, termasuk do pembicara kalau dari pembicara orang. Bingung sudah. Ada bahan bantuan yang melayani di utang-utang daerah Simalungun. Di korin di mana? Di Jagunang memang gumansik sa kota kita. Kami dah percaya, segera gumansik non taruhan kami. Ya lah, dung di Batu memang tahu ada sa kota mansik. Di suku kami, saya dia udah gumansik, paksa gumansik ini. Ayaw bingung kau. Tiki kiyama aku di bandara Batak. 7 tahun nasalku. Aduh, mabar 3 lewat asongan. Kita warung manset tina. Ku pikir do manset sesuatu ahau naruh aku. Ku tuang manset sa kotak di sini. Ku buat batu jauh di foto amat tamawin di mana. Tuah hama belo manset to, nah hama kaya cuma ada biji ram betul. Alani mau buat iot di bagi. Apa nak iman kanan Tuhan itu ibadah. 3 tahun setelah itu datang Dr. Jacob Nawai mau kakak di Siantar. Dan ada manset di ibadah. Dipakai Tuhan menakkan dengan hamba Tuhan nolong-nolong napoloson na sumangat ku si mananahan na sumanad daman sekon itu horman sikang di boto 2 tahun mah disimpan perjamunan. Lama kali ano kayak dua panitia bikin bala Tuhan itu panitia. Maksudnya sama ayo tuh menipu na sa boto lo tujuh puluh mental. Ya iyalah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan ini yang saya katakan kembali kepada kita bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan jauh sebelumnya Tuhan telah mempersiapkan. Dr. Jacob Nawai adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan 3 tahun sebelumnya sudah ada orang yang dipilih Tuhan untuk mempersiapkan kebutuhannya 3 tahun mendatang. Dalam kitab Yeremia dicatat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang bertaruh harap kepadanya. Dan di ayat lain dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan yang mengandalkan kekuatannya. Artinya apa yang kita dapat belajar dari sini? Hari ini kita bersama-sama komitmen untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mengandalkan Tuhan Bapak Ibu dalam setiap kehidupan kita. Apa yang teringat dalam 2 anak pemuda. Maka tatai 3 diri jadi. Sebelum hari Minggu ibadah raya. Warna nama di gereja dan mungkin dibahas na aneh-aneh. Pasti na hal-hal na rohani nama dibahas di gereja. Roh masalah makan pemuda di dok matulungan no. Ini nama tulungan na pemuda. Mulu bangun pagi kok. Apa penjulu dibuka kok tulungan no? Kontrol merasa rohani mana? Pasti tiba-tiba tahu rohani. Alkitab berjulu bukan. Tolongan udah percaya, ada mungkin Alkitab berjulu bukan. No, serius Alkitab berjulu ada di gereja. Asal terlihat rohani, pak katayon sampai rohani itu.
Roma nakan yang lebih pertanyaan dan percaya audisi. Yakin au baru mo hoda kita dibuka ho. Ali matam lo perjolo dibuka ho. Wabe lo bukan kita anggora perjolo dibuka ho matam ini. Di mana kan yang ada di garis rohani dan rohana. Di mana jawab rohani. Ada di jengkel di mana suku rohani membagi pertanyaan lo nak lebih dibakar. Di mana mesti suku. Oh macam suku. Pertanyaan pertama. Di mana untuk turunanmu? Jadi kau pertanyaan, Palestina mah dua belok itu di mana? Bapak penahokkan persoalan dia ini. Disuruh mana mereka dengan temanmu? Nama jiwa di mana pertama? Di mana pertanyaannya? Sederhana dengan ada yang menjilat atau ini di mana? Anak-anak di mana be? Dan tahu perasaan dukun lagi jiwa dengan orang kaningan. Dipikir-pikir di mana? Anak belok belum jiwa dengan konjuran. Mana pola nama nak? Kemudian didokon di mana? Menurutmu ikan bernapas dengan apa di mana? Itu rohnya sok anak ibadah orang pola bes pusu sama ini. Jangan jelas betul mulai ikan bernapas dengan insang ini. Oke, sana. Oke, pas maju deh. Sana. Manusia bernapas dengan apa? Ini nama Tuhan musik. Engau anak ibadah nggak pasti dengan paru-paru. Salah itu nanya pertanyaan. Cuma semua aduh. Dan bernapas dengan paru-paru manusia. Manusia bernapas dengan seizin Tuhan. Ada yang punya paru-paru tapi tidak bisa bernapas di mana. Itu dipukul di mana masih pala. Asing nih toto ya udah hadiran. Ibarat pertama berprinsip di gereja harus rohani. Habis tiba di mana musik roh bertanya nih dan rohani di mana menjawab. Itu logika kan logika cuma bernapas dengan paru-paru. Ada yang rohani mau maju tapi kiri. Ada banyak orang yang punya paru-paru tapi tidak bisa bernapas. Maka ada di mana? Dengan seizin Tuhan. Makanya Bapak Saudara dikasih dalam nama Tuhan ini saya katakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita perhatikan kebenaran firman Allah ini kembali. Yang terakhir yang dicatat di sini. Bagaimana Daud bisa menang dalam pergumulannya? Karena Daud berani untuk bertindak. Daud bukan hanya sekedar berteori, tetapi Daud berani untuk bertindak. Waktu dia melihat orang Filistin melecehkan Tuhan orang Israel, dia langsung datang dan berdiri. Engkau datang dengan membawa tongkat dan lebih, tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan Allahku. Dia berani bertindak, dia tidak berteori. Kita kan kebanyakan berteori, Dobe. Apalagi dalam beriman. Dalam beriman kita masih banyak berteori. Kita tidak masuk dalam praktikalnya. Kita hanya berteori saja dalam iman kita. Kita tahu bahwasanya di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, maka di situ Tuhan Allah hadir. Apakah pernah kita berbuat praktiknya ini di rumah kita? Kita ada 2 orang atau 3 orang di rumah kita berkumpul memanggil nama Tuhan dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Jangan ada Dobe. Kita bodoh nih. Ada orang di teori Dobe. Kita tahu bahwasanya doa orang benar sangat besar kuasanya jika didoakan dengan yakin. Ada yang kita waktu masa itu tabai tangan tunaki ini dan berkata Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kita hanya berteori dalam iman kita. Saya sampaikan kembali teori tidak ada gunanya bagi Tuhan, tetapi praktiknya itu berani bertindak sesuai dengan kebenaran itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mau, makanya praktik Bapak Ibu. Anggap 3 hal yang terapkan. Ini harus mau dimaksai. Coba tumpang tangan langsung diri. Sembuhkan. Dan saya terima. Tuhan tidak hanya menspesialkan saya, tetapi Tuhan menspesialkan semua anak-anak Tuhan. Kalau kita merasa kita adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan dan anak Tuhan, makanya terapkan kebenaran firman Tuhan. Berani bertindak seperti apa yang dilakukan oleh Daud tadi. Berani bertindak Bapak Ibu. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, kita harus berani bertindak. Kalau kita tidak berani bertindak Bapak Ibu, maka ini yang saya katakan, maka semua teori yang kita dapatkan itu kalau tidak dipraktikkan, tidak akan mendatangkan hasil yang maksimal. Ada kisah 2 halak Naposea ada yang berbeda. 2 halak Naposea tuduhan ada yang berbeda. Sarupana moral 2 halak sama-sama orang kaya. Tapi masih ada hal-hal yang harus dibereskan dari hidup mereka. Hal-hal
mobil na sa daw, tangolo ka na sa danay. Orang gimana huro ko, huro mobil, turo ko kain na. Saro pa pagdingguruhan, saro pa pagtangiang gini. Itu ang musim mobil. Ibawa mo sila sa danay ang manortano. Ito ang manortano museo. Pokok na setiap nasa daw manortano manang manora, ikodo mo sila sa danay. Sampai satu ketika mereka ada di gereja. Di gereja malah tidak dua. Roma bandita matamiang mahamu. Isi nama jaro tamiangi. Tusima lelong Tuhan anon sehari lopit. Alek tunaso matamiango 2 hari lopit. Alamnya dari pandito si berbadaya kan. Asal diberi isi na orang merendahkan hati. Siapa yang mau merendahkan diri di antara mereka berdua. Tidak apa isi mau na orang matamiang. Mau lo matamiang berarti sali lopit maniho. 2 hari lopi man sali lo Tuhan ang penang matamiang ibadah. Roh benar dulu pikir-pikir mak mau 2 hari lopi itu sana matamiang pak. Tahu mau pasok dulu, baru kita martanya masa 2 hari lopit kau lihat Tuhan ini. Gimana sebab-sebab itu gimana namanya. Sebab-sebab itu benar dulu. Akhirnya Roma apa kita jadi harus kamu martamiang. Toh emang mudah mana? Itu dapat ini saya dengan makan ngebus rohani. Oke lah utamiang koma. Hari ini udah tak jalan pusat Tuhan baruhan. Awal kita itu. Tutup mati dan martamiang kita Tuhan. Ngagok paso-paso dia, didekati Allah. Lengkap sudi kekayaan. Hagabi kamural ngarong lengkap sudi Tuhan. Alang tidak perlu disudi hasanapun kamural hagabi dia. Sonari Tuhan. Congkel masada matakut Tuhan. Berpikir mana dengan ikut benungkunan. Walau sadar matakku dibuat 2 hari benungkunan alana. Sehari lipat nama jalo, 2 hari lipat tunasuman jalo narohana. Amin ini mana kita mau lihat umum. Sojo orang padita sojo. Unang jadi di Tuhan jutaan yang unang jadi di Tuhan ini. Alangnya pikir mana? Sangan nungguan ini kamar dan dia di mana saya dengan rugi antara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan? Orang-orang yang berani bertindak kepada Tuhan tidak akan bertindak di luar firman Tuhan dan mereka akan